Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yemi Makerstarepi selaku moderator pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kembali atau mempresentasikan ulang chapter 2 yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu saya sendiri, lalu yang kedua yaitu Rizky, dan yang ketiga saya sendiri. Dalam hal ini, teman saya sedang sakit yang bernama Atisha. Jadi mohon maaf Bapak atas kesempatan kali ini, hanya kami berdua saja yang menjelaskan materi chapter 2 ini. Baik, untuk materi yang pertama, halaman yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama, yaitu Yemima. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya oleh moderator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 2, yaitu Thinking Like an Economist. Berpikir sebagai ilmuwan ekonomi. Jadi, pada yang pertama, ekonomi menggunakan asumsi untuk menyederhanakan realitas. Jadi, ada tujuan, contoh, dan penerapan kenapa ekonomi bisa menjadi peran asumsi. Jadi, tujuan kenapa ekonomi menggunakan asumsi untuk menyederhanakan realitas, yaitu menyederhanakan dunia yang kompleks dan mempermudah pemahaman. Contoh, ketika menganalisis pasar, kita mungkin mengasumsikan pasar adalah bersaing sempurna. Meskipun di dunia nyata tidak ada yang benar-benar sempurna, ini salah satu yang dapat membantu kita memahami prinsip dasar pasar. Lalu penerapannya sendiri yaitu menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Misalnya, asumsi untuk mempelajari efek jangka pendek berbeda dengan asumsi untuk efek jangka panjang. Yang kedua, model ekonomi atau economic models. Ekonom menggunakan model untuk menganalisis dan berkomunikasi. Ada definisi, karakteristik, dan contohnya. Jadi definisinya sendiri, model ekonomi adalah diagram, grafik, atau persamaan yang mewakili realitas. Ada karakteristiknya juga. Yang pertama, model menghilangkan banyak detail yang tidak relevan. Yang kedua, model menyederhanakan realitas dengan dibangun di atas asumsi. Yang ketiga, tujuannya adalah memungkinkan kita melihat apa yang benar-benar penting dalam suatu fenomena ekonomi sehingga meningkatkan pemahaman kita. Contohnya, kurva PPF yang baru dan akan kita bahas nanti. Salah satu model ekonomi, model ini menyederhanakan ekonomi menjadi hanya dua barang untuk menjelaskan konsep kelangkaan, trade-off, dan pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemaparan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Rizky. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya akan menjelaskan dari circular flow diagram atau diagram aliran sirkular. Ini adalah model sederhana yang menggambarkan bagaimana uang, barang, dan jasa mengalir di dalam perekonomian. Diagram ini menunjukkan hubungan timbal balik antara rumah tangga atau yang disebut households dan perusahaan atau yang disebut firms melalui dua jenis pasar. Yang pertama ada pelaku utama dalam circular flow, yaitu ada rumah tangga, households, yaitu pemilik faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Mereka menjual faktor-faktor produksi ke perusahaan dan mereka menerima pendapatan seperti gaji, sewa, bunga, dan laba. Dan mereka menggunakan pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, yaitu ada perusahaan atau firms, yaitu membeli faktor produksi dari rumah tangga untuk menghasilkan barang dan jasa, menjual barang dan jasa tersebut kembali kepada rumah tangga, membayar pendapatan kepada rumah tangga, gaji, sewa, bunga, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada dua jenis pasar dalam circular flow. Yang pertama ada barang, pasar, dan jasa, yaitu rumah tangga yang berperan sebagai pembeli dan perusahaan yang berperan sebagai penjual. Rumah tangga membeli barang dari jasa yang memproduksi barangnya, yaitu dari perusahaan. Dan kedua, yaitu ada pasar faktor produksi. Rumah tangga yaitu sebagai penjual faktor produksinya dan perusahaan sebagai pembelinya. Jadi perusahaan membeli tenaga kerja, tanah, dan modal untuk menjalankan produksinya.
Dan di sini ada aliran dalam circular flow, yaitu circular flow terdiri dari dua aliran, yaitu yang pertama aliran barang, jasa, dan faktor produksi atau inner flow, yaitu dari rumah tangga ke tenaga kerja, tanah, modal, dan ke perusahaan. Dan dari perusahaan ke barang dan jasa dan ke rumah tangga. Dan yang kedua yaitu ada aliran uang. Rumah tangga membayar uang ke perusahaan untuk membeli barang dan jasa. Perusahaan membayar uang kepada rumah tangga sebagai upah, sewa, dan pendapatan lainnya. Jadi menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga berasal dari perusahaan dan pendapatan perusahaan berasal dari konsumsi rumah tangga. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Rizky atas penjelasan materinya. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saudari Yemima. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas kedua kurva ini. Tapi sebelum lanjut, kita mesti tahu dulu apa itu dasar konsep PPF, definisi dan asumsinya. Setelah itu kita akan membahas analisis kurva PPF yang grafik bagian atas dan pergeseran batas kemungkinan produksi atau grafik yang bawahnya. Baik, dasar konsep PPF sendiri definisinya yaitu menunjukkan berbagai kombinasi output yang secara maksimal mungkin dihasilkan oleh suatu perekonomian dengan sumber daya atau faktor produksi dan teknologi yang tersedia saat ini. Asumsi, dalam contoh grafik ini kita bisa melihat perekonomian yang hanya memproduksi dua jenis barang, mobil atau cars dan komputer atau computers. Nah, kita sudah tahu mengenai dasar konsep PPF. Selanjutnya, kita bahas grafik yang pertama, yaitu analisis kurva PPF atau grafik bagian atas ini. Di sumbu X sendiri, yaitu kuantitas mobil yang diproduksi. Sumbu Y, kuantitas komputer yang diproduksi. Titik-titik di sepanjang kurva A, B, C, F, dan E itu adalah sepanjang kurva berjalan. Jadi, kombinasi output pada titik-titik ini menunjukkan bahwa perekonomian sedang menggunakan semua sumber daya, tenaga kerja, modal, dan lain-lain yang tersedia secara penuh dan efisien. Contohnya, di titik A sendiri, ekonomi memproduksi 2.200 komputer dan 600 mobil. Di titik B, ada pertukaran atau trade-off. Komputer berkurang menjadi 2.000 untuk meningkatkan produksi mobil menjadi 700. Saya ulangi, di titik A, ekonomi memproduksi 2.200 komputer dan 600 mobil. Di titik B, ada pertukaran atau trade-off. Komputer berkurang menjadi 2.000 untuk meningkatkan produksi mobil menjadi 700. Nah, titik di dalam kurva atau titik D, kombinasi output pada titik D, misalnya 1.000 komputer dan 300 mobil. Bisa dilihat ya di situ titiknya. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwa perekonomian belum menggunakan semua sumber daya secara penuh atau bisa disebut sebagai titik pengangguran atau tidak efisien bahasanya. Perekonomian bisa memproduksi lebih banyak tanpa mengurangi produksi barang lain. Lalu, titik di luar kurva atau tidak digambarkan. Kombinasi output di luar batas kurva, misalnya 3.000 komputer dan 1.000 mobil. Yang artinya tidak mungkin dicapai saat ini, mengingat sumber daya dan teknologi yang tersedia. Itu untuk penjelasan bagian kurva grafik atas. Selanjutnya kita bahas ke grafik yang bawah, yaitu pergeseran batas kemungkinan produksi. Nah, PPF bukanlah kurva yang statis. Kurvanya itu dapat bergeser dan pergeseran ini melambangkan pertumbuhan ekonomi. Baik, apa sih yang menyebabkan PPF bergeser keluar? Jadi, yang menyebabkan PPF bergeser keluar yaitu peningkatan faktor produksi dan kemajuan teknologi. Kenapa peningkatan faktor produksi itu menyebabkan PPF bergeser? Karena ditemukannya sumber daya baru, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan penambahan mobil atau pabrik atau mesin. Selanjutnya, kenapa kemajuan teknologi juga menyebabkan PPF itu bergeser keluar dari garis kurva sendiri? Yaitu adanya kemajuan teknologi seperti yang digambarkan pada grafik bawah yang memungkinkan peningkatan produksi kedua barang untuk setiap tingkat sumber daya tertentu. Lanjut, analisis pergeseran. Pada grafik bawah, kurva PPF bergeser keluar dari kurva awal atau garis bawah ke kurva baru atau garis atas melalui titik G. Contoh, kemajuan teknologi seperti di poin atau di titik A memungkinkan perekonomian memindahkan batas produksinya keluar dari titik A ke titik G. Hasilnya, setelah pergeseran, perekonomian dapat memproduksi lebih banyak mobil dan lebih banyak komputer secara bersamaan yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin.
Sekian penjelasan materi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Yemima atas penjelasannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Singkatnya, batas kemungkinan produksi adalah model ekonomi yang sangat penting yang menunjukkan batas-batas kemampuan produksi suatu negara berdasarkan sumber daya dan teknologi yang ada. Oke. Sedangkan berpikir secara ekonom atau sebagai ekonom sebagai ilmuwan menggunakan asumsi dan model untuk menyederhanakan dan memahami kompleksitas dunia nyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.